soal usolli itu kan tidak masuk di dalam sholat. Berarti sejarahnya itu kebutuhannya untuk apa dan siapa yang itu tarbiyah, Habib. Itu kan kita ingin mengatakan begini, Habib ya. Dalam agama kita tahu nih, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ihsan yang paling tinggi kan, ma'iyatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, maka ini membutuhkan yang namanya khusyuk. Ini menarik, Mamat. Sholat yang diterima itu sholat yang khusyuk. Tapi khusyuk itu bukan rukun sholat. Kenapa? Karena ketika bicara rukun sholat itu kan ilmu pasti, kepastian hukum. Kalau Mamat bertanya sama saya, sholat saya sah atau enggak, saya berani jawab. Karena tinggal checklist tadi kan, syarat rukunnya. Tapi kalau Mamat bertanya, sholat saya diterima atau enggak? Ya saya punya saya aja saya nggak tahu, sholat saya diterima apa enggak. Lihat, nah itu namanya khusyuk. Nah untuk khusyuk itu dalam tradisi tasawuf itu ada namanya riyadhah, Habib. Riyadhah itu olah jiwa, ya, supaya kita bisa mencapai makom yang di sana. Itu nggak ujuk-ujuk kan, ya kayak pemain bola profesional itu kan, itu kan pemanasannya lama. Kalau Mamat kan langsung main lapangan. Nah, maka ini pemanasan, Habib, untuk olah jiwa. Ayo sadarkan dirimu sepenuh jiwa. Kamu ini mau bermunajat kepada Allah, maka ucapkan dengan mulutmu usolli, hatimu juga mengingat itu, tanganmu angkat. Maka dengan ini bukan bid'ah kan, ini bukan bid'ah yang dilarang, karena ini menjadi instrumen, gitu. Nah, ketika instrumen itu padanan agamanya banyak, Mamat. Nih, kalau kita mau ambil luasnya, Habib ya, yang namanya isti'anah, membantu. Dulu saya pertama kali ke Madinah itu tahun 90. Itu kaget, Habib. Dengar azan subuh, saya ke Masjid Nabi. Ternyata masih tutup. Dulu Masjid Nabi itu habis sisa ditutup, dibuka lagi 1 jam sebelum subuh, karena nggak banyak orang umroh di era 90. Saya begitu datang tuh, dengar azan kok masih tutup. Saya baru ingat, di Madinah itu azannya 2 kali, gitu loh. Sejatinya yang azan tuh yang kedua. Nih, azan dalam artian azan waktu masuk sholat itu di Madinah azan yang kedua. Azan yang pertama nih bukan azan dalam Islam nih, ini azan dalam bahasa Arab. Apa azan dalam bahasa Arab? Ngasih tahu, panggilan. Jadi dulu karena orang ini kan tidur, Mamat, kalau malam. Jadi kata Nabi, kalau langsung azan subuh nanti telat jamaahnya. Gitu loh. Maka sama Nabi disuruhlah Bilal nih. Bilal yang azan pertama. Kalau kalian dengar suara Bilal, walaupun Ramadan, kulu wasrobu. Boleh makan karena belum subuh. Jangan sholat, gitu. Nanti kalau Ibnu Ummi Maktum yang buta ini azan, maka kalian tidak boleh makan dan minum, boleh sholat. Jadi azan yang pertama itu kan cuma pemberitahuan, ya katakanlah warning, supaya orang tahu sebentar lagi subuh. Nah tentu kenapa dulu azan? Karena nggak ada speaker. Nah sekarang orang kalau cuma azan saja nggak bangun, Habib. Maka ulama NU bikin namanya tarhim. Itu puji-pujian tuh setengah jam sebelum itu. Pertanyaannya, kenapa dulu Bilal nggak begitu di Madinah? Ya kalau Bilal harus tarhiman, minta pensiun dini. Kenapa Anda ada speaker? Dia harus teriak kayak gitu. 10 hari minta pensiun, dia tenggorokannya terbakar. Nah, kita kan kondisinya berbeda dan itu bukan agama. Nah, yang seperti ini kalau dibawa ke ulama NU itu semuanya jadi bagus, karena sejatinya agama, budaya, kemanusiaan itu selalu beriringan. Tidak mungkin tidak, gitu loh. Agama itu butuh budaya kok, Habib. Buktinya apa? Nabi bayar zakat fitrah pakai apa? Kurma. Sekarang kita pakai apa? Beras. Di kota malah pakai uang. Itu kan nggak ada yang salah. Ketika kita mengerti karakteristik agama ini, nggak ribut lagi masjidnya. Gitu. Sekarang ini kan masih ribut nih. Jadi zakat fitrah pakai uang, pakai beras. Nah, padahal kalau kita ngelihat alasan dibalik fatwa ulama tertentu, kita nggak akan pernah ribut itu, karena semuanya punya sudut pandang yang berbeda. Perbedaan itu bisa diterima di dalam agama Islam.